Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Prakasa dan NPM 17580103. Saya di sini akan melakukan kegiatan CS17 yaitu untuk melakukan RJP. Nah, RJP ini biasanya kita lakukan pada pasien-pasien yang gawat darurat. Contohnya pada pasien-pasien yang setelah mengalami kecelakaan atau cedera-cedera berat sehingga pasien itu kemungkinan tidak sadar. Nah, sebelum kita melakukan RJP, kita harus memperhatikan yang pertama itu danger. Dari danger itu kita bisa memindahkan pasien ke tempat yang aman dan juga aman sehingga kita dapat menangani pasien dengan lebih tenang. Kemudian setelah dari danger kita masuk ke pemeriksaan selanjutnya itu respon. Kita meresponnya dengan cara kita bisa memanggil pasien tersebut. Contohnya saya contohkan kepada manekin, Bapak, apakah Bapak bisa mendengar saya, Bapak? Ketika pasien tidak bisa mendengar saya, dan juga saya akan melakukan respon yang lain, itu saya akan menggoyangkan badannya. Ketika saya goyangkan, saya akan sambil menyebut, Bapak, apakah bisa mendengar saya? Ketika pasien tidak ada respon, maka di sini saya bisa informasi dulu kepada keluarga pasien jika ada untuk melakukan tindakan RJP. Jika tidak ada, saya akan langsung melakukannya. Nah, kemudian setelah kita mengecek responnya, kemudian kita juga sudah memindahkan pasien, kita langsung menelpon pada bagian emergensinya. Ketika kita menelpon, kita langsung bisa menjelaskan di mana lokasinya, kemudian keadaannya bagaimana dan tindakan apa yang sudah kita berikan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke pemeriksaan circulation. Nah, pada pemeriksaan circulation ini kita dapat meraba pada arteri karotisnya, itu di trakea dan juga 2-3 jari ke arah lateral selama 10 detik. Setelah teraba, kita coba contohkan ke manaknya. Kita raba pada arteri karotisnya 2-3 jari ke arah lateral dan juga selama 10 detik. Jika nadi tidak teraba, kita langsung melakukan RJP dengan cara tangannya dikepalkan dan juga jari-jari saling mengunci. Kita bisa melakukannya pada bagian sternum, bagian tengahnya dan bagian bawahnya. Pada bagian bawahnya, bagian bawah sternum, bagian tengah. Kemudian kita bisa melakukan kompresi dada dengan menjatuhkan badan. Ini kita lakukan frekuensinya 100 kali per menit dan juga kedalaman 5-6 cm. Baik, setelah kita lakukan, kita langsung masuk ke pemeriksaan breathing. Airway dulu maksudnya. Pada saat pemeriksaan airway, kita dapat melihat apakah ada sumbatan jalan nafas atau tidak dengan cara menggunakan pemeriksaan head to chin lift. Nah, head to chin lift itu kita menggunakan telapak tangan kita pada dahi pasien, kita tengadahkan, kemudian 2 jari kita yaitu jari tengah dan jari telunjuk memegang pada tulang ujung bagian rahang. Kita angkat, kemudian kita lihat apakah terdapat obstruksi atau tidak, apakah terdapat hambatan jalan nafas atau tidak. Kemudian pada pasien-pasien kita harus mengidentifikasi pasien ini bahwa pasien ini mengalami cedera servikal sehingga kita dapat lebih hati-hati untuk melakukannya. Nah, ketika sudah melakukan head and chin lift, jika pasien itu kita curigai ada cedera servikal, maka kita menggunakan jaw thrust agar tidak melukai dan menambah cedera pada pasiennya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pemeriksaan yang breathing. Nah, pada pemeriksaan breathing ini kita bisa memberikan nafas kepada pasien, yaitu bibir pasien dan juga bibir penolong itu seluruh lingkaran full dengan cara dan juga kita bisa menutup hidung pasien dengan menggunakan jari telunjuk dan jari ibu jarinya. Kita tutup hidungnya dan juga kita bisa memberikan nafas buatan 1 detik sekali selama 2 kali. Nah, setelah kita melakukan nafas buatan, kita dapat melakukan kompresi lagi. Ini totalnya kita dapat melakukan 5 siklus. Satu siklusnya itu 30 kali kompresi dan 2 kali nafas buatan. Jadi kita contohkan di bagian sternum tengah bagian bawahnya tadi selama 30 kali dalam waktu 2 menit 5 siklus ini. Setelah sudah 30 kali kita berikan nafas buatan seperti tadi. Baik, setelah selesai kita coba untuk melihat dari bagaimana dari nafasnya, apakah kira-kira ada pengembangan pada dadanya. Jika itu, setelah itu kita dapat meraba pada arteri karotisnya lagi pada trakea tadi 2/3 lateral. Raba lagi 10 detik. Jika ada, kita coba untuk mendengarkan apakah terdapat nafas spontan atau terdapat suara-suara stridor dan juga pergerakan pada dinding dadanya. Kita lihat sekaligus. Baik, jika ada pengembangan dada dan juga menurun jika pasien eksalasi, kita dapat melakukan posisi mantap kepada pasien karena kita sudah dapat meraba pada arteri karotisnya. Baik, posisi mantap yaitu tangan kiri pasien itu di bagian telinga kanan seperti ini. Kemudian tangan kanannya kita bisa membentangkan ke belakang seperti ini, kita bentangkan
tuangkan, kemudian kakinya kita tekuk dulu dan kita baringkan. Baik, setelah itu, setelah pasien kita dalam posisi mantap, kita tinggal menunggu bantuan datang. Nah, jika tadi nadi tadi tidak teraba, maka kita dapat melakukan RJP lagi sampai kita